Wali Paidi. Wali Paidi adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Dia adalah anak terakhir. Kakak Wali Paidi yang pertama namanya Soleh dan sekarang dia jadi kiai di daerah Kediri. Punya pondok salaf kecil yang hanya ramai ketika bulan Ramadan. Sudah menjadi budaya kalau bulan Ramadan banyak santri dari pondok lain yang ngaji posoan hanya untuk menghatamkan beberapa kitab. Sesekali Wali Paidi juga sering ikut mengaji ngalap berkah ke kakaknya. Ngaji di bulan Ramadan memang sudah menjadi budaya. Ngaji kitabnya juga super cepat yang bertujuan memang untuk menghatamkan bukan untuk kepahaman. Soleh kakak Wali Paidi ini memang sangat cerdas dan pintar. Sejak lulus madrasah ibtidaiyah, setingkat SD, dia sudah mondok. Dia selalu dapat ranking di kelasnya. Sehingga tidak heran ketika dia lulus dia diambil menantu seorang kiai di daerah Kediri. Dan setelah ayah mertuanya wafat, dialah yang meneruskan menjadi pengasuh pondok pesantren peninggalan mertuanya. Sedangkan kakak Wali Paidi yang kedua yaitu seorang perempuannya menjadi istri kiai besar di daerah Jawa Tengah. Kakak Wali Paidi memang cantik. Kulitnya putih seperti ibunya dan wajahnya elok kearab-araban seperti bapaknya. Kakak perempuannya ini sering dan berkali-kali ketika pulang meminta orang tuanya untuk tinggal dengannya. Namun ibunya tidak ingin pindah ke Jawa Tengah dan kemauan kakaknya ini sangat didukung keluarga suaminya. Kebetulan keluarga suami kakaknya ini kaya raya. Bukan karena pondoknya yang besar tapi keluarga suami kakakku ini mempunyai kebun teh yang berhektare-hektare luasnya. Tapi orang tuanya tidak mau menerima tawaran kakak perempuannya ini. Mereka sudah bahagia melihat anak mereka bahagia itu alasan mereka. Kakak perempuan Wali Paidi ini juga sejak kecil sudah berangkat mondok di pesantren di daerah Jawa Tengah dan ketika lulus kakaknya ini diambil menantu oleh pengasuh pondoknya. Sedangkan sejak kecil Wali Paidi selalu di rumah. Ketika ditawari untuk mondok dia tidak mau. Wali Paidi masih ingin berbakti kepada orang tuanya. Karena orang tuanya sudah tua, Wali Paidi tidak tega kalau meninggalkan orang tuanya sendirian tanpa siapa-siapa yang selalu siap membantunya. Wali Paidi sudah sangat senang melihat kakak-kakaknya telah menjadi orang semua. Tapi ketika Wali Paidi sudah lulus aliyah, setaraf SMU, dia disuruh abahnya untuk mondok. Abahnya bermimpi bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang menyuruhnya untuk memondokkan anaknya. Ibunya sebenarnya menentang keras keinginan abahnya. Ibunya ini tidak tega melihat Wali Paidi pergi sendirian di tempat yang jauh. Memang ibunya sangat sayang dan memanjakan Wali Paidi. Tapi abahnya tetap bersikukuh untuk tetap memondokkan Wali Paidi. Keputusan abahnya tidak bisa diganggu-gugat. Abahnya ini memang keras dan tidak mau mengalah kalau mengenai hal-hal yang bersifat akidah. Walaupun di hal lain yang tidak bersifat akidah abahnya ini sering mengalah terhadap ibunya. Berangkatlah Wali Paidi mondok ke Jombang sesuai petunjuk Sunan Gunung Jati yang disampaikan melalui abahnya. Pondok Wali Paidi ini pondok yang sangat istimewa. Santrinya memang sedikit, tapi rata-rata pintar dan alim semua. Anak-anak yang mondok di sini rata-rata sejak sanawiyah sudah disuruh menghafalkan Al-Quran dan kebanyakan mereka ketika lulus sudah bisa hafal Al-Quran dan ketika memasuki aliyah baru diajarkan ilmu nahwu shorof. Pengasuh pondok Wali Paidi ini orangnya terlihat biasa. Perawakannya kecil dan kulitnya agak hitam karena seringnya beliau pergi ke sawah. Akan tetapi, menurut kabar dari santri-santri yang didengar oleh Wali Paidi bahwa kiai pengasuh ini sebenarnya adalah seorang wali yang mastur tersembunyi. Ketika Wali Paidi sowan dengan abahnya ke pengasuh pondoknya, abahnya bilang kepada Mbah Kiai, "Mbah Kiai, saya titipkan anak saya kepada panjenengan. Saya pasrah dan ridho dengan apapun yang akan Mbah Kiai lakukan terhadap anak saya. Andai Mbah Kiai menyembelihnya pun, saya ikhlas." Inggih, insya Allah anak sampeyan ini jadi orang yang bermanfaat, ujar Mbah Kiai. Lalu Wali Paidi diantar abahnya ke kamar pondoknya. Abahnya berkata kepada Wali Paidi, "Nak, aku memondokkan kamu ini bukan bertujuan membuatmu supaya pinter.
Tapi aku pingin kamu mondok ini belajar akhlak yang baik kepada kiaimu. Lanjut abahnya. Apapun yang diperintah kiaimu laksanakan dengan ikhlas. Andai kiai menyuruhmu memotong tanganmu pun kamu harus melakukannya. Tanpa harus bertanya apa alasannya. Inggih abah, jawab Wali Paidi. Keesokan harinya Wali Paidi dipanggil oleh Mbah Kiai Kendalem. Bergegaslah Wali Paidi menemui Mbah Kiai. Setelah bersalaman Wali Paidi duduk di lantai. Di depannya Abah Kiai duduk dengan bersandarkan tembok. Kaki kanannya diangkat dan tampak di selipan jari tangan kanan Abah Kiai terselip rokok kretek gudang garam hijau. Paidi, kamu mondok di sini gak usah ikut belajar ngaji. Percuma otakmu gak akan kuat untuk menghafalkan Al-Quran. Apalagi belajar nahu dan sorof. Ucap Mbah Kiai. Wali Paidi terdiam. Hatinya merasa terpukul dan sedih. Tidak menyangka kiainya akan berkata seperti itu. Walau pesan abahnya kepada dirinya kepintaran bukan tujuannya untuk dipondokkan. Tapi ucapan kiainya ini begitu menghujam hatinya. Mengapa? Apa kamu gak terima? Kalau kamu gak terima dan gak mau mondok di sini ya pulang saja. Kata kiainya dengan cuek. Setelah menghisap rokoknya, kiai berkata lagi, abahmu menitipkan kamu kepadaku ini supaya mendidikmu. Menjadikanmu sebagai orang yang bermanfaat dan aku lihat kamu ini gak cocok untuk belajar. Jika kamu ngaji, gak ada manfaatnya karena otakmu yang kendo itu. Aku melihat kamu ini lebih pas kalau menjadi kacung di sini. Dan membantu bersih-bersih di dalam. Dan membantu memudahkan santri-santri lain untuk belajar di sini. Membersihkan kamar mereka. Menatakan sandal mereka. Mengisi bak kamar mandi dan sebagainya.